hidup itu kan harus hidup, ya. Ini kan kolaborasi yang luar biasa antara seorang ibu dan anaknya. Apa yang dilakukan BK3S kemarin adalah memberi ruang, memberi kesempatan. Ya ampun, jamaah Kopi Darmo, pemirsa TV 9 Nusantara, udah menginjak kepala 2, 3, 4, 5. Ini kita dihadapkan dengan kehidupan yang sebenarnya kita harus bekerja seumur hidup begitu ya. Kerja lembur bagaikan kuda begitu ya. Pagi ketemu pagi atau mungkin kerja berangkatnya dari gelap, pulang ikut gelap lagi langitnya. Wah, siapa yang kira-kira relate dengan hal yang seperti itu? Semoga tetap semangat dan kuat begitu ya. Karena sebentar lagi ini ya, kalau nggak salah Indah ini udah janjian bersama dengan Bu Pinky dan juga Bu Hanum. Nanti Indah pengen curhat-curhat gimana sih seputar lansia terawat, Indonesia bermartabat pensiun bahagia. Kita akan bahas di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Kopdar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Indah tadi sudah diawali dengan gerutu gitu ya. Ada ngeluh-ngeluhnya sedikit, tapi tenang aja. Sore hari ini kita akan mencari solusi atau mungkin kita akan curhat ya bersama ibunda-ibunda kita yang luar biasa dari BK3S dan juga PW Muslimat NU Jawa Timur. Kita sambut bersama, di samping Indah sudah ada Dr. Pinky Sabtan dari MA selaku Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Pinky. Waalaikumsalam. Masya Allah, waktu itu kita ketemu warnanya pink-pink ya outfitnya. Hari ini biru ya. Biru. Tapi tetap dipanggil Bu Pinky ya. Oke, Bu Pinky sehat Bu Pinky? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Habis dari mana aja seharian ini Bu Pinky? Ya, mengurus sisa-sisa kelelahan hari lansia gitu ya. Masih harus ngitung sisa door price berapa yang harus dibayar totalan ini, ya. Totalan gitu ya. Tapi bahagia. Bahagia, tapi bahagia. Karena kita bisa membahagiakan juga para lanjut usia yang menggunakan 2 hari pertemuan itu menjadi ajang berkreasi, ajang berekspresi, ajang untuk menyampaikan sesuatu yang selama ini mungkin tidak bisa dilakukan waktu muda, ternyata bisa dilakukan pada saat usianya lanjut. Dan luar biasa, ada fashion, ada lomba senam, ada UMKM ya. Nah, itu menunjukkan bahwa umur itu hanya angka. Umur hanyalah angka. Saya suka kata-katanya Bu Pinky ini ya. Umur hanyalah angka gitu. Betul. Jadi prestasi, kreasi, memanfaatkan waktu itu tergantung pada kita sendiri. Tergantung karena pada yang muda mager juga banyak, ya kan? Saya yang kesindir ini. Ya, yang touring lumajang banyak, turu miring luma-lumaning ranjang. Masya Allah. Oke Bu Pinky, ini udah excited banget ya. Tapi di sampingnya Bu Pinky juga ada, Masya Allah, sosok wanita yang muslimah cantik luar biasa ini ya. Sudah ada Ibu Dr. Handa Faridatul Hanum MKOM, selaku aktivis sosial dan juga fungsionaris pimpinan wilayah Muslimat NU Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Indah? Masya Allah, ini alhamdulillah baik. Cara jawab salamnya udah beda ya Bu Pinky ya. Muslimah banget. Iya, akhirnya tadi tertekan sekali. Waalaikumsalam. Kita sama-sama muslimah semuanya. Masya Allah. Saya juga Bu Hanum, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkomunikasi. Bu Pinky cerita tentang hari lansia. Rasanya saya juga ikut gembira karena kami juga kemarin terlibat ya Bu Pinky ya. Ada bagian di situ saya menjadi juri bazar. Tapi saya juga ngelirik-ngelirik ibu-ibu yang fashion, ya Allah, mereka usianya sudah bukan usia muda tapi jiwanya masih muda sekali. Yang fashion, apalagi yang nyanyi, Masya Allah. Gitu ya. Dengan berjoget ria, kelihatan kalau gembira dan bahagia sekali ibu-ibu lansia hari itu. Itu betul-betul hari bahagia, hari gembira. Dan mereka sangat mensyukuri atas nikmat dan karunia Allah. Itu yang luar biasa kemarin. Itu salah satu kuncinya, hidup bahagia. Hidup bahagia. Bersyukur. Ini ya, semakin semangat sekali Indah kepo-kepo
kepo banget nih dia untuk ceritanya. Tapi sebelum itu, sebelum kita melangkah lebih jauh begitu ya, tadi waktu Indah melihat tema sore hari ini tuh kan lansia terawat, Indonesia bermartabat. Tapi kadang kita juga masih terpikir, itu maksudnya yang bagaimana? Memangnya lansia masih bekerja atau mungkin masih harus aktif? Apakah tidak sebaiknya, mohon maaf, istirahat saja atau mungkin energinya disimpan saja begitu? Mungkin Bu Pinky juga bisa memulai memberikan pengantar. Silakan. Lansia yang terawat itu artinya lansia yang justru harus berdaya. Oh, gitu ya, karena dia tidak dirawat orang lain, tapi bisa begitu. merawat dirinya sendiri, mandiri ya. Lalu kemudian ketika dia punya potensi, energinya bisa disalurkan. Apakah dia menari, kemarin ada umur 86 tahun masih tegak menari, ya kan? Wow. Ya, ada yang umur 80-an masih fashion dengan gayanya high heel. Iya. Saya kalah kayaknya. Betul, terong gelatik dimasak di dapur tetap cantik walaupun sudah berumur. Masya Allah, gitu ya. 86 tahun pakai heels. Ya. Luar Kalah biasa. kan gitu. Jadi artinya kenapa bisa? Saya lalu berpikir barangkali karena memang semangat. Semangat. Ya. Jadi semangat itu bisa mengalahkan segala hambatan-hambatan. Jadi jangan salah kalau lansia itu jangan berbuat apa-apa di rumah istirahat saja. Kasihan, justru gitu. dia akan mati secara sosial. Tidak mendapatkan ruang untuk silaturahmi ya. Jadi hidup itu kan harus hidup ya. Bisa urip, bisa urup, bisa nguripi, bisa memberi pijar cahaya, memberi warna kebahagiaan pada banyak orang. Nah, para lanjut usia pun sepanjang beliau masih bisa, kenapa tidak? Jadi apa yang dilakukan BK3S kemarin adalah memberi ruang, memberi kesempatan untuk berekspresi melalui berbagai kegiatan, walaupun hadiahnya nggak seberapa, tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa, begitu ya. Oke, ini termasuk dari pandangan dari Bu Pinky. Kalau misalnya sudut pandang dari Bu Hanum, mungkin ada yang berbeda di sini, ada semangat lain dari lansia, begitu. Yang disampaikan Bu Pinky itu ada satu kata kunci ya, menurut saya itu silaturahim. Silaturahim. Iya. Nah, silaturahim itu kalau dari bahasa agama itu selain menambah rezeki, memudahkan rezeki kan juga untuk memanjangkan umur. Nah, di situ ada wadah untuk bersilaturahim. Dari teman-teman yang dulu nggak pernah ketemu, terus ketemu dalam kondisi satunya fashion, satunya musik, satunya menyanyi. Jadi dia berkomunikasi itu sangat ramai sekali, Mbak Indah. Jadi saya senang sekali. Oh, berarti memang perlu ada wadah silaturahim seperti hari lansia untuk mengakomodir para lansia itu biar dia merasa saya bukan tua kok, saya masih kuat, buktinya saya masih bisa nyanyi, saya masih bisa jalan fashion, saya masih bisa dansa. Ketika lagunya Vina Panduwinata ya kemarin dinyanyikan pakai trompet, Allahu Robbi, sampai saya itu bingung melihat ibu-ibu lansia itu ya, karena adanya silaturahim ya, sampai rumah kosokan. Itu ini ya, memang off the record nggak apa-apa ya, off the record nggak apa-apa. Memang agama juga kan menganjurkan ya untuk bersilaturahim, karena silaturahim itu tidak dibatasi hanya anak muda, remaja, tetapi justru di usia lansia kita harus banyak bersilaturahim. Dengan kita berkomunikasi, kita cerita zaman dahulu, itu ngecas. Katanya anak sekarang kan bahasanya itu ngecas ya, ngecas ingat jangan muda. Akhirnya kan yang diingat itu muda terus, yang diingat itu masa-masa dulu ketika masa kejayaan ya. Makanya kan Prof. Ali Aziz itu mengatakan, ketika saya komunikasi dengan Prof. Aziz itu ada yang tanya, umurnya ibu berapa? Saya sudah 75, Prof. Tidak boleh bilang saya sudah 75, saya masih 75. Jadi ada semangat hidup, harapan hidup masih panjang. Dengan ada harapan hidup, semangat, itu kan orang akhirnya semangat sehat. Dengan sehat, dia itu kan nanti akhirnya menjadi panjang umur. Artinya umur yang sehat itu bukan karena panjang, tapi dia tidak beraktivitas.
Tapi di sini umur yang panjang tapi bisa beraktivitas. Itu yang dinamakan manfaat dan barokah. Iya. Jadi silaturahim. Kuncinya itu silaturahim. Nah, itu ya. Karena memang harus bahagia. Karena benar ya Bu Pinky, Bu Hanum. Saya pernah baca begitu ya di sosial media. Katanya kalau kita sedang sakit begitu ya, sakit apapun itu, sebenarnya separuh dari jiwa kita, pikiran kita tuh sedang sakit. Nah, tapi kalau kita happy begitu ya, penyakit kayaknya minder gitu ya. Mau masuk ke badan kita kayaknya enggak deh, jangan, orangnya kayaknya happy orangnya gitu kuat. ya. Iya, orangnya kuat gitu Kan ya. hati bahagia itu obat, Mbak. Oh, begitu ya. Iya, Itu jadi salah separuh 50% dari sakit kita itu sangat ditentukan pada mood kita. Kalau mood kita bahagia, maka penyakitnya akan nyingkir. Tapi kalau kita sedih, dia akan semuanya masuk ke dalam, makin memperlemah daya imunitas kita. Iya, seperti sampai ada nih kan kata anak-anak, kalau kita lagi nggak enak badan gitu ya, meriang, tiba-tiba ada telepon, ada teman yang mau ngajak pergi, langsung sembuh kan? Iya, biasanya langsung Iya sembuh. kan? Oh, Anaknya gitu. bilang, ibu tadi sakit, sekarang dapat telepon, tiba-tiba sembuh. Itu telah obatnya. Itulah Silaturahim. obatnya. Makanya kemarin di hari sehat. lansia itu sangat-sangat sangat luar biasa biasa. sekali begitu ya. Luar biasa. Wah, ini karena kemarin saya belum bisa ikut ke acaranya. Boleh dong kita tahu kira-kira gimana sih keseruan acaranya, Bu Iya, Pinky? seru banget. Jadi sebelum acara aja yang daftar udah begitu banyak. Mau ikut senam, lomba fashion, daftar untuk menjadi pengisi basar, lalu kemudian line dance, pentas seni. Jadi begitu banyak. Sudah di close, ditutup pendaftaran karena kita kan harus menghitung kaitannya dengan Kuota, gitu. tempat duduk, kue dan sebagainya. Iya. Itu ternyata pada hari hanya ada aja yang masih datang sudah on the dengan spot. kostum. Dengan kostum tidak bisa ditolak gitu ya. Sudah tidak bisa diganggu gugat begitu ya. Betul, gitu. Jadi buat mereka bukan kalah menangnya. Rupanya itu buat mereka diberi kesempatan bisa menunjukkan kepada siapapun bahwa dia masih bisa bisa berekspresi, dandannya bagus, jalannya masih Jadi bagus. sudah rapi begitu? Sangat. Sudah kalah semuanya kita. Betul-betul. Ibu dandan jam berapa? Jam 6 gitu. Jadi betul-betul semangat. Jadi saya kira memang itu penting bahwa seperti yang dikatakan oleh target pembangunan berkelanjutan kan tidak boleh ada yang tertinggal. Yang lanjut usia pun juga harus bisa menikmati kue pembangunan. Apakah dia berpartisipasi di bidang seni, pendidikan, politik dan lain-lain, ya sudah. Berilah ruang, berilah wadah gitu ya. Jadi mau berwisata, mau menjadi relawan sosial, mau jadi apapun mesti diberi kesempatan supaya mereka bisa menjadikan energi potensi yang mereka miliki itu berguna, bermanfaat. Dan ternyata ketika kita bermanfaat itu bisa sehat loh. Iya kan? Karena kita merasa, ternyata aku masih berguna. Ternyata aku masih dibutuhkan. Ada afirmasi positif ke dalam diri begitu ya. Jadi istilahnya itu motivasinya jadi semakin kuat, bahwa berbagi kepada orang lain itu ternyata tidak hanya memberi tapi juga mendapatkan kebahagiaannya, terima kasihnya orang itu juga membuat dia juga bahagia. Sesuatu yang barangkali di keluarga tidak didapatkan, ya kan? Ada kesenjangan generasi, yang ini tidak nyambung, tapi kalau ketemu sesama lansia kan jadi nyambung. Sebaya begitu ya. Bisa jadi pengalaman yang dulu waktu muda sama, ketemu lagi di hari itu yang lansia. tadi diceritakan Bu Hanum, bahwa yang main musik, yang seneng nyanyi sama yang nari ketemu di situ. Ternyata ketemu di situ. Klub sudah gitu ya. Klub sudah. Yang nyanyi-nyanyi, yang main musik, yang joget gitu ya. Jadi ya, Bu Pinky sebentar, saya pengen sekali habis ini akan mengkorek lebih jauh lagi, tapi ditahan dulu supaya jamaah Kopdar ini makin penasaran. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang
pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita masih kembali lagi dalam obrolan kita, yaitu lansia terawat Indonesia bermartabat pensiun bahagia. Wah, ini ya udah dari muda begitu ya sampai menuju ke usia lansia bekerja. Tadi yang Indah bilang kerja lembur pakai kuda gitu ya. Tapi waktu di masa-masa lansia ini ditentukan juga apakah bisa bahagia atau tidak. Termasuk tadi kalau bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari BK3S begitu ya, pasti insya Allah bahagia, luar biasa. Ini saya juga pengen tanya ini ke Bu Hanum. Kemarin katanya sempat jadi juri ya, untuk bazarnya. Itu boleh diceritain nggak Bu Hanum gimana untuk keunikan dan kreativitas ibu-ibu lansia itu? Luar biasa Mbak Indah. Saya tidak menyangka kalau bazar lansia seperti itu hebohnya. Kan juga kemarin Bu Pinky menyampaikan ada lomba yang ada juaranya. Kalau seandainya boleh juaranya itu semua juara. Karena di situ kelihatan pemberdayaan mengeksplor masing-masing lansia, mulai fashion, kecantikan sampai makanan. Jadi kalau mereka itu sangat kreatif. Kayak jilbab ini kebetulan saya kemarin beli di sana. Oh, beli di sana. Iya. Jadi mereka itu beli gelondongan bahan polosnya. Iya. Terus dia mereka-reka, dia kan punya anak, kerjasama dengan anaknya. Gimana jilbab ini jadi bagus. Artinya yang punya ide itu si lansia. Tapi yang melaksanakan melukis itu anaknya. Ini kan kolaborasi yang luar biasa antara seorang ibu dan anaknya. Ya, itu yang untuk jilbab. Ada juga yang lukis batik, yang tas, yang baju itu Bu Pinky, itu juga yang punya ide orang tuanya. Saya kepingin blus ini nanti ada bunganya seperti ini. Nah, itu juga kerjasama dengan anaknya. Itu di hal yang fashion ya, karena kan banyak. Berapa kemarin ya yang ikut 53, hampir 60 lah yang ikut bazar itu. Stand bazarnya ada 53. Tadi saya mikirnya hanya 30 maksimal. Enggak, itu ini yang 53. Itu kayaknya kalau nggak di stop daftarnya terus ya. Karena kita membatasi keterbatasan tempat juga nggak mungkin kalau sampai ribuan ratusan diterima, pasti tidak bisa. Terus ada lagi Mbak Indah yang makanan. Makanan itu mulai makanan tempe mendoan, ada nasi bakar, ada macam-macam. Saya tanya, Ibu, ini Ibu pulaan apa membuat sendiri? Saya membuat sendiri nasi bakarnya. Ibu bangun jam berapa? Jam segini sudah disajikan. Bangunnya ya tadi malam. Sudah menyiapkan, pagi sudah disiapkan, nanti di sini tinggal bakar. Itu untuk nasi bakar. Ada juga yang kernian keripik-keripik gitu. Jadi dia sudah prepare jauh sebelumnya. Jadi artinya apa? Dengan adanya bazar itu kan kita mereka bisa mengeksplor ya kemampuan masing-masing, baik di bidang fashion maupun di bidang kuliner. Di bidang apa, jadi gitu ya. Makanan aja kemarin ada kurang lebih 30-an untuk jenis makanan. Baik itu aja. Makanan basah maupun makanan kering. Dan setelah saya tanya, hampir mereka rata-rata membuat sendiri. Itu yang membuat saya haru. Ya Terenyuh Allah, iya. Terus katanya Bu Pinky tadi, mereka juga bangga dengan effortnya, usahanya, dengan menghasilkan ya. Jadi dia nggak berpikir aku untung, aku rugi, tidak. Tapi mereka senang bisa melakukan itu, mengeksplor dirinya itu. Dia udah kelihatan kalau dia itu sangat senang sekali. Ketika saya sampai hari ini masih banyak yang berterima kasih. Saya kan jalan ya di grup setelah, terima kan dibuatkan grup WA, grup yang tenan-tenan khusus tenan ya. Ya, jadi berterima kasih, langsung bertanya lagi kapan ada lagi. Kitanya belum hilang capeknya, mereka udah nanya kapan belum ada. Selesai pijet ya Bu Pinky ya. Mereka udah tanya kapan ada lagi gitu ya. Betul-betul luar biasa acara Hari Lansia kemarin. Semangat yang sampai saya juga nggak mengira kalau seperti itu acara kemarin. Di luar ekspektasi jadi baik di luar gedung maupun di dalam gedung itu heboh semuanya. Sama-sama heboh. Mbak, ada pelayanan pemeriksaan kesehatan juga. Kita bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI ya, cabang Surabaya. Itu juga heboh. Yang periksa gizi, periksa darah, untuk ngecek kolesterol, asam urat, kadar gula dan sebagainya, terlalu penyakit dalam, rehab medik, ya, semuanya itu
antri sampai gitu. Karena kan gratis, terus dapat vitamin juga. Jadi betul-betul peduli ya, dengan kesehatan. Buat saya itu sebagai suatu kebahagiaan karena bisa membahagiakan mereka. Gitu. Jadi kebahagiaan kita kan ketika kita bisa membahagiakan orang lain yang mungkin sesuatu yang sederhana, vitamin, lalu kesempatan pentas, dapat door prize kecil, itu buat mereka tuh sesuatu yang besar. Karena nilainya kan nilai kasih sayang, perhatian gitu ya, yang mungkin kalau anaknya ngirimin tapi dipaketkan. Ya, nggak pernah datang, tidak ada sentuhan, tidak ada kegembiraan. Jadi sesuatu yang beda ya. Jadi keluarga itu sebetulnya penting. Jadi saya ingin mengajak bahwa tadi yang dikatakan Bu Hanum benar, kolaborasi ibu dan anak tadi itu ternyata menunjukkan bahwa keluarga itu punya peran penting untuk memberdayakan lansia, mensejahterakan lansia. Ya. Dengan ibunya punya ide, anaknya mau eksekusi gitu ya. Terus jualan bareng seperti Bu Wayan kemarin. Banyak anak-anaknya yang ikut anaknya sama ibunya. Jadi bawa bunga kering, itu idenya dari ibunya. Anaknya yang cari bahan-bahannya, kulit jagung dan sebagainya jadi bunga kering itu. Jadi itu yang kemudian membuat si ibunya sudah pakai tongkat tapi tetap semangat datang gitu. Ini dari tadi saya merinding. Yang lebih heboh lagi Mbak Indah, mereka itu tidak sekedar pakaian biasa, baju Nusantara. Jadi ada yang di sininya itu, pakai bulu-bulu. Iya. Papua, Sumatera. Yang fashion itu Bu Pinky ya, Masya Allah bajunya persis. Model gitu ya? Model yang profesional. Jangan kalah Putri Indonesia ini ya. Saya bisa ekspektasi kalau misalnya mereka kalau dikembalikan gitu ya ke Maktu Muda, jangan-jangan mereka dulunya Putri Indonesia gitu ya. Nantilah kalau ada hari lansia lagi Mbak Indah bisa langsung bisa nge-MC hadir nge-MC ke sana. Kayaknya saya kalah heboh kalau di sana ya. Saya digeruduk ibu-ibu nanti. Kalau Mbak Indah hadir mungkin lebih heboh. Oke, jadi makin semangat gitu. Kemarin untuk yang bazar yang dapat kategori pemenang dari booth yang mana tenannya? Ya itu tadi Mbak Indah, sebetulnya saya disuruh milih itu nggak bisa, bingung karena semua itu bagus, semua itu kreasi. Dan sebetulnya kemenangan ini sebenarnya kan bukan sesuatu yang sangat hanya seru-seru ngisi waktu gitu ya, supaya mereka juga merasa diapresiasi. Dan yang kedua bahwa bentuk penghargaan ini bukan pada nilai materinya, tetapi bahwa sentuhan-sentuhan seperti ini itu penting. Makanya banyak dari dinas-dinas itu bertanya, gimana sih caranya Bu Pinky kalau bikin acara mesti heboh, mesti banyak. Saya juga sampai bingung gitu ya. Ini hatinya Bu Pinky ini terbuat dari apa gitu ya. Kenapa kalau bikin acara itu yang merinding itu satu Indonesia gitu ya. Bukan cuma orang yang datang tapi sampai gini. Ini kalau nggak pakai hati nggak bisa. Betul. Harus itu saya pakai kira hati. Itulah kata kuncinya ya. Sehingga ketika kita niat baik, lalu datanglah orang-orang baik membantu. Jadi donatur, jadi curi, ada yang jadi donatur, ada yang jadi sponsor kaos, ada yang sponsor door prize. Door prize-nya itu macam-macam. Ada yang dari Pak Bupati Trenggalek, segala macam. Jadi semuanya itu karena rasa sayang, rasa ikut bahagia gitu ya, bahwa dengan membahagiakan lansia itu seperti kan membahagiakan orang tua mereka sendiri. Gitu. Karena kalau niat kita itu baik, ikhlas, itu Allah yang membantu kita. Allah yang menggerakkan orang-orang yang untuk membantu. Karena memang wujudnya rezeki itu bukan soal uang aja, tapi bagaimana orang itu juga bisa terima kasih ya udah bantu kita, itu juga rezeki. Jadi jari saya setelah subuh itu biasanya menghasilkan sesuatu. Gitu. Iya, jadi kok bisa Bu Pinky? Iya, jadi flyernya di-share, terus
saya support Bu Pinky transfer gitu kan, itu kan menghasilkan sesuatu. Tentu bukan untuk saya pribadi ya, tapi lebih untuk acara. Dikembalikan untuk acara. Untuk acara Dan sekali lagi membahagiakan mereka gitu kan. Pastinya gitu ya. Ini saya memang benar-benar terharu begitu ya. Karena kadang kalau kita kepikiran dengan masa depan gitu ya, kalau zaman anak-anak muda gitu ya, aduh overthinking nanti gimana ya masa tuanya, apakah nanti anak-anakku akan merawat aku kah, atau mungkin yang sudah lansia, aduh udah nggak punya wadah untuk berkarya begitu ya. Kalau misalnya sering melihat di media sosial ada banyak sekali kasus-kasus yang lansia itu cukup menyedihkan. Nah, bagaimana nanti kira-kira tanggapan dari Bu Pinky dan juga Bu Hanum? Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, coba Kopdar, kita masih balik lagi ya dengan obrolan kita. Kalau tadi kita sudah melihat kebahagiaan, keceriaan gitu ya dari ibu-ibu lansia begitu di Hari Lansia yang diadakan oleh PK3S. Tapi tidak menutup mata ya jamaah Kopdar, kalau mungkin dari kita juga sudah sering bermain TikTok atau media sosial lainnya begitu, kita kadang melihat ada masa-masa lansia yang bisa dibilang cukup menyedihkan begitu ya, antara lain tidak dipedulikan oleh keluarganya, anak-anaknya ditelantarkan begitu, atau mungkin ada juga yang sampai dititipkan, mohon maaf, di gria lansia tanpa dipedulikan oleh keluarganya sama sekali. Padahal kalau kita kilas balik begitu ya, orang tua sudah membesarkan anaknya begitu ya, bahkan anak kadang juga tidak hanya satu orang saja, tapi ada banyak. Tapi untuk mengurus orang tua dua begitu ya, bapak dan ibu, cukup berat rasanya. Nah, ini saya ingin menanyakan kepada Bu Pinky, karena juga PK3S ini termasuk mitra pemerintah begitu ya, bagaimana melihat hal-hal yang cukup menyedihkan itu? Saya sampai sesek sekali di dada ini Bu Pinky. Iya betul, jadi fenomena seperti itu kemungkinan akan semakin banyak ketika ketahanan keluarga itu tidak menjadi perhatian, baik dari keluarga itu sendiri, komunitas maupun pemerintah. Karena seperti juga di negara lain seperti Jepang misalnya, itu memang harus ada shelter yang berbasis komunitas, yang kemudian nantinya ketika anaknya bekerja di rumah tidak ada yang jaga, itu ada semacam daycare gitu kan, yang bisa membuat mereka bisa bertemu dengan sesama usianya, bisa bernyanyi, bisa main catur, bisa ngisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat, seperti ibu saya almarhum serangannya ngisi TTS gitu ya, itu kan mengasah otak juga gitu. Dan beliau itu kalau ngisi itu nggak mau dikasih buku TTS yang sama, nggak mau nyontek katanya, harus mikir lagi gitu ya, karena mau mengasah betul-betul. Jadi peran keluarga itu memang sangat penting, bahwa kehadiran lansia itu adalah sebuah keniscayaan ketika kita umur harapan hidup kan semakin tinggi ya, jadi setiap keluarga pasti ada lansianya. Nah sekarang persoalannya, apa keluarga itu siap? Apakah keluarga itu support, ya kan? Hubungan komunikasinya seperti apa? Soal kesenjangan komunikasi pasti terjadi, karena kan pendengaran kurang, suka memorinya mungkin juga mengalami demensia dan sebagainya. Tapi ya harus sabar dan harus memaklumi, karena ketika kita menghadapi lansia kita tidak sabar, itu berarti kita tidak sabar dengan masa depan kita sendiri. Karena orang menjadi lanjut usia itu sebetulnya sebuah keberkahan, ketika semuanya menjadikan itu sebagai sesuatu karunia yang harus dijaga bersama-sama. Seperti itu. Jadi memang keluarga harus berperan di sini. Betul. Apakah manfaatnya tadi kalau ibunya senang fashion, ya anaknya mungkin mencarikan kostumnya, make upnya. Kalau ibunya senang melukis di atas
tas dan sebagainya, diberikan bahan-bahannya gitu ya, difasilitasi sehingga nggak pikun, lalu punya kegiatan yang positif. Karena kalau beliau itu sudah sibuk dengan sesuatu yang disenangi, itu istirahatnya juga enak gitu kan, jadi lebih tenang, tidak apa istilahnya nggak rewel lah katanya gitu kan, kalau energinya bisa disalurkan kepada sesuatu yang positif. Jadi merawat lanjut usia itu kita berhadapan dengan 3 fenomena ya. Yang satu adalah bahwa memori sosial kita ini terkait dengan apa? Pengingatan bahwa ingat bahwa kita nanti akan juga menjadi lanjut usia. Yang kedua berkaitan dengan pengabaian. Apakah kita akan mengabaikan kehadirannya? Ya, diajak ngobrol enggak, diajak makan bareng enggak, diajak hangout enggak gitu ya, diajak ke kebun bersama enggak gitu ya. Jadi bisa pengabaian atau juga bisa yang berkaitan dengan apa? Dengan pengingatan. Selalu ingat. Ingat itu kan nggak harus 24 jam ya gitu ya. Pagi disapa, udah minum apa? Udah makan belum? Nanti pulang kantor dibawakan nomor 1 aja. Udah seneng banget gitu kan. Nah, sesuatu ini tadi kuenya rapat. Ibu mau nggak? Mau seneng ikut senenganku. Isinya ayam kan gitu loh. Jadi itu ya sentuhan, komunikasi itu jauh lebih berharga daripada sesuatu yang dilakukan dengan secara apa ya otomatis gitu ya. Minum ditaruh, ditinggal gitu kan gitu ya. Makanan dikirim, mungkin pembantu dan sebagainya. Itu sangat beda apabila ada apa ya sentuhan langsung. Sentuhan psikologis, sentuhan fisik, semuanya sangat bermakna. Tapi bagi lanjut usia sendiri selalu saya berusaha menanamkan, mengajarkan jadilah lansia yang mandiri. Jangan tergantung, harus punya uang. Kenapa? Supaya kalau mau beli apa-apa punya uang. Tetap punya uang. Harus tahu teknologi juga supaya bisa beli makanan ke aplikasi juga gitu ya. Jadi kayaknya saya ini ya, sebenarnya umur kita sama tapi beda casing aja. Betul. Saya curiga lebih canggih Bu Pinky ini di sini ketimbang saya gitu ya, ketimbang saya. Nggak tahu dengan yang lain. Iya, kenapa? Karena ketika anak cucu itu mau berada di tempat kita, datang pada saat kita membutuhkan, alhamdulillah itu bonus ya. Tapi kalau enggak, ya kan kita bisa mandiri. Oh, ternyata ada kesempatan untuk apa wisata, apa itu apa Wali Songo. Oh, daftar po Jeret. Nah. Tiba-tiba gitu ya, ibunya cepret foto gitu ya ke anaknya. Ibu lagi di Sunan Giri. Gitu. Kok bisa gitu ya kan? Oke, sebentar Bu Pinky. Kalau misalnya tadi secara umumnya begitu ya, secara psikologisnya, saya penasaran juga terkait dengan sudut pandang agama Bu Hanum. Bagaimana juga peran keluarga, masyarakat sekitar, komunitas tadi juga yang disebutkan Bu Pinky dalam kehidupan lansia ini. Gimana Bu Hanum? Memang peran keluarga itu sangat utama ya Mbak Indah dalam menghadapi lansia. Dan kita kembali ke hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ridallah fi ridho walidain, sukhtullah sukhti walidain. Ridho Allah itu karena ridho orang tua, murka Allah itu karena murka orang tua. Nah, ini yang harus kita pegang. Kita berhasil seperti ini bukan karena usaha kita, tapi ikhtiar orang tua kita. Doanya. Bagaimana orang tua membesarkan kita, menyekolahkan kita, ya kan, memberikan nafkah yang halal, sampai dia sendiri aja tidak makan karena demi anaknya. Artinya apa? Anak saya harus tercukupi gizinya, anak saya harus pinter. Kalau saya sekarang nggak lulus SMP, mungkin ya tahun itu, zaman itu, anak saya jangan sampai sama dengan saya. Secara pendidikan anak saya harus lebih tinggi dari saya. Secara kecerdasan harus lebih cerdas dari saya. Dari posisi apapun harus lebih baik dari saya. Sehingga orang tua itu maksimal untuk putra-putrinya. Nah, sekarang kalau orang tuanya kita sudah seperti sudah menjadikan kita seperti ini, apa balasan kita kepada orang tua? Sebetulnya orang tua tuh nggak ingin dibalas kok, karena kita itu ikhlas ya.
Karena kita membesarkan anak itu ikhlas, nanti nggak tahu anak-anak itu mau dengan saya itu membalas atau memberi apa, kita nggak pernah punya pikiran itu. Karena ini sudah menjadi sunatullah, kita ditakdirkan Allah mendidik anak, membesarkan anak-anak sampai anak berhasil. Untuk selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah. Tetapi yang terpenting sebagai anak itu jangan sampai kita suka melarang-melarang ibu, membatasi kegiatan orang tua. Saya ada cerita ini, ada cerita bener ini. Ketika saya di desa, kan Idul Fitri itu kan mudik ya Mbak Indah. Itu kakak saya itu naik mobil, terus ada truk di sebelahnya. Ternyata di truk itu kan ada ini loh, naik kayak tangga gitu ya, untuk orang yang naik itu ya. Salah satu itu ada orang tuanya yang mau naik truk itu. Sampai di rumah itu nangis kakak saya itu. Ya apa sih kita naik mobil tapi kok ibu naik truk? Ternyata dia itu mau pengajian rombongan dengan kelompok pengajiannya. Iya. Nah, sebentar terus Bu Hanum, ini biar makin penasaran. Kira-kira gimana kelanjutan cerita dari Bu Hanum? Pasti penasaran ya. Jangan sampai ganti channel karena kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar ini ya. Tadi kalau misalnya udah diceritain sama Bu Hanum, saya udah penasaran ini ya. Habis selesai gitu ya. Apa yang terjadi Bu Hanum? Saya teruskan Mbak Indah ya. Setelah kakak saya itu pulang di rumah menangis. Menangisnya itu saya naik mobil tapi kok orang tahu saya itu kok naik truk. Apalagi dia tahu ketika proses naik menuju truk itu gitu ya. Terus di situ rame diskusi satu keluarga. Terus suami saya itu waktu itu nggak tahu kok jadi orang bijaksana gitu. Akhirnya dia mengatakan, kenapa melarang? Kenapa kita menangis? Biarkan ibu dengan dunianya. Artinya kalau ibu memang bahagia dengan cara seperti itu dengan teman-temannya, kita nggak usah melarang, nggak apa-apa. Ada saatnya orang tua itu berkumpul, berkomunikasi dengan teman-temannya, ada saatnya dengan anak-anaknya. Nah, ketika dengan kita, ya ayo bersama-sama dengan naik mobil bersama-sama, tapi ketika ibu itu mau pengajian, mau ada acara tahlilan, itu dengan komunitasnya enggak apa-apa. Karena dengan begitu kan dia merasa sehat, dia merasa bahagia, kuat, iya gitu kan ya? bisa, oh ternyata saya masih mampu ya naik tangga untuk ke truk. Sampai di dalam truk kan tertawa-tertawa itu, iya kan? Aku berhasil, aku bisa. Gitu Temannya ya? yang satunya masih naik juga dia dilihat tertawa-tertawa. Artinya apa? Itu menjadikan lansia sehat karena dia bisa gembira, bisa tertawa, dan setelah itu bareng-bareng berangkat naik truk. Itu kan membahagiakan sekali bagi mereka. Jadi makanya kita sebagai putra-putrinya jangan mudah untuk melarang-melarang. Jangan membatasi. Iya, jangan membatasi. Kita tanyakan dulu acaranya ibu mau kemana, di mana, itu aja udah cukup. Kalau memang membutuhkan kita, ya kita tetap sebagai anak wajib untuk mendampingi. Tapi ketika orang tua kita itu sudah merasa kuat dan nggak perlu didampingi karena dia dengan kelompoknya, ya sudah, dia akan merasa bahagia juga di sana. Iya. Protektif boleh, tapi jangan sampai over gitu ya. Jangan sampai, waduh, bahagia tapi kok dilarang-larang. Iya. Gitu. Akhirnya kan orang tua kalau dilarang itu, koncoku budal, kok aku gak oleh budal. Nah itu kan dia malah sedih. Yang harusnya dia bahagia dengan teman-temannya, justru kita mengekang tidak boleh berangkat. Seperti itu. Ini jadi catatan penting ini ya. Jangan terlalu melarang gitu. Tanyakan dulu. Kalau bahagianya di sana, gas Bu, silahkan ikut gitu ya. Oke, ini tadi ada satu hal yang belum ditanyakan gitu ya, terkait dengan lansia itu juga harus punya tabungan, harus canggih. Nah, ini bagaimana dan kenapa harus seperti itu, Bu? Iya, jadi kan kalau tadi jangan dilarang ingin beraktivitas dan sebagainya. Nah, beraktivitas kan membutuhkan biaya juga. Betul. Sehingga seorang lansia itu misalnya pensiunan nih, kita bicara pensiunan, mereka juga harus punya tabungan. Kenapa harus punya tabungan? Tabungan itu untuk dua hal. Membeli sesuatu yang dia inginkan. Yang mungkin kalau dia diberikan oleh kerudung oleh anaknya,
bukan seleranya. Dia pengennya yang kayak Bu Farida Hanum, bukan kayak Mbak Indah misalnya begitu. Itu kan seleranya. Maka beliau akan cari sendiri gitu ya. Cari, oh ini yang cocok kayaknya buat aku. Atau mau kembaran sama teman-temannya supaya bisa berfoto dan sebagainya. Itu artinya kan membutuhkan biaya. Maka tabungan itu penting untuk dua hal. Yang pertama untuk membeli dan satu memberi. Karena berdasarkan hasil penelitian, lansia yang masih bisa memberi, apakah kepada cucu, tetangga, kepada orang-orang yang membutuhkan, itu bahagia. Ya, jadi apalagi kalau Lebaran, sibuk tukar uang kecil, ya kan, gitu ya. Cucu-cucunya gitu ya. Atau anak-anak kampung yang mengucapkan selamat Lebaran dapat, itu bahagia. Ada kebahagiaan tersendiri. Betul, jadi jangan dilarang untuk bisa mengelola keuangannya sendiri. Selama kita dampingi saja, misalnya ada kasus nih, beli sandal, ngeklik 5 yang datang warnanya dan ukurannya sama. Itu baru nanti baru kita awasi gitu betul. ya. Jadi selama halnya aman-aman saja, untuk sesuatu belanja di tukang sayur, di toko sebelah, Masih itu aman, masih aman, dan biarkan dia bahagia bisa mengelola uangnya untuk bisa membeli sesuatu dan bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Itu mungkin Mbak Hanum ingin menambahkan juga ya, udah senyum-senyum dari tadi. Iya, saya sih sepakat ya dengan Bu Pinky, karena kembali ke kita sendiri ya. Saya kan juga sudah masuk pralansia ya. Jadi harus punya save ya. Dan di Al-Qur'an juga sudah ada bahwa wa nunakisu fil wa man nu'amirhu wa nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang saya panjangkan umurnya, niscaya mereka akan saya balik. Artinya proses hidupnya dari kuat menjadi lemah. Kalau dulu mudah, kan kita kuat ya, berenergi, punya potensi untuk mencari uang. Nah, ketika kita sudah prosesnya dari kuat menjadi lemah, berarti kan sudah tidak semaksimal dulu ketika kita untuk mencari rezeki ya. Nah, ketika kita masih diberi Allah kekuatan, itu harus harus disimpan. Betul tadi sama Bu Pinky, saya sepakat sekali. Kadang keinginan kita itu belum tentu sama dengan anak kita. Kadang anak kita itu memberikan yang terbaik untuk ibu, tapi belum tentu cocok. Iya, tapi menurut saya ini sangat bagus. Tapi anak kita juga kadang bilangnya, kok sederhana begitu sih Bu. Nah, iya kan? Dia mengukur pada dirinya. Nah, kebutuhan kita sudah tidak sama lagi dengan mereka. Ini juga terjadi sama orang tua saya sendiri, Mbak Indah. Jadi ketika sakit, itu kan anaknya belum datang, mau ke dokter. Ada tamu, minta antar ke puskesmas. Terus anak-anaknya itu kok ke puskesmas sih ibu, tadi kok ke dokter. Ternyata justru cocok di dokter puskesmas tadi. Ibu saya ini bukan yang spesialis, bukan yang di rumah sakit besar gitu ya. Memang cocoknya di dokter puskesmas. Saya tanya kenapa dokternya Bu emangnya? Ternyata bisa melayani lansia, komunikasinya bagus, cara menanyanya bagus, cara menangani itu ternyata yang membuat ibu saya itu ke puskesmas. Jadi sakit apapun ke puskesmas. Hatinya sudah klik di sana. Kalau sudah cocok berarti dokternya pinter. Nah itu menurut anak-anaknya kan kesannya kok di puskesmas, tapi ternyata bisa, gitu ya. itu tadi makanya jangan suka melarang, jangan suka melarang. Saya juga merasa tertampar ini takut melarang-larang karena belum tentu yang kita baik, menurut kita baik itu baik juga untuk orang tua kita. Seperti itu. Yang penting ada komunikasi. Harus komunikasi dua arah. Dua arah. Jangan cuma dipikirkan sendiri. Oke, mungkin dari Bu Hanum dan Bu Pinky setelah ini bisa memberikan pesan-pesan apa sih untuk seluruh jamaah kopdar yang sedang menonton? Mungkin dari Bu Hanum terlebih dahulu. Silakan. Ya, lansia ya, karena ridho Allah itu kan ridho orang tua ya, murka Allah juga murka orang tua. Jadi sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, kita tetap harus menghargai, menghormati, dan merawat orang tua. Seperti itu. Oke, boleh saat ini silakan Bu Pinky. Iya, jadi mari kita berkaca gitu ya pada pengalaman-pengalaman selama menyelenggarakan hari lanjut usia itu,
ini artinya satu pelajaran pentingnya adalah mari kita bersama-sama bersatu untuk mendukung agar lansia itu bisa sehat, sejahtera, dan bisa memancarkan cahaya kebahagiaan dan kebajikan yang akan bermanfaat untuk kita semua. Makanya kan kalau lansia sehat, Indonesia akan sejahtera. Nantinya. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bu Pinky, Sama-sama. Bu Hanum. Luar biasa sekali ya obrolan di sore hari ini. Saya berkali-kali merinding gitu ya, termasuk kalau misalnya mengingat gitu ya, orang tua yang sekarang gitu ya melihat anak-anaknya sukses atau seperti sekarang gitu tidak mengharapkan balasan sebenarnya karena ikut bahagia. Ikhlas. Mereka Dan sebenarnya ikut bahagianya itu adalah ketika bisa melihat kebahagiaan bisa dari melihat anak cucunya. kebahagiaan. Karena kalau misalnya ada pepatah begitu ya Bu Hanum, Bu Pinky, hebatnya aku sekarang bukan karena aku yang hebat, tapi karena doa ibuku yang kuat. Seperti itu. Jadi untuk jemaah Kopdar jangan lupa begitu ya. Jangan lupa kalau misalnya kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah terputus sepanjang masa. Jadi jangan sampai kita terputus untuk menyayangi mereka. Dan sama-sama kita wujudkan lansia yang terawat, Indonesia bermartabat, pensiun bahagia. Sekali lagi terima kasih Bu Pinky dan juga Bu Hanum. Terima kasih juga kami sampaikan kepada BK3S dan juga pimpinan wilayah Muslimat NU Jawa Timur, semoga makin sukses dan berjaya ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jemaah Kopdar sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.